Kami memulai perjalanan ini dari sebuah tempat yang menyimpan banyak cerita penting bagi bangsa. Museum 10 November. Disinilah kami mencoba melihat ulang bagaimana masa lalu memberi konteks pada persoalan yang kita hadapi hari ini. Museum 10 November menunjukkan bahwa perlawanan bukan dimulai dari senjata, tapi dari keyakinan bahwa bangsa ini layak merdeka. Di balik setiap diorama, kami melihat rakyat biasa yang berubah menjadi pahlawan. Mereka berbeda keyakinan, tapi sepakat memperjuangkan martabat yang sama. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Bukan cuma tentang bersama, tapi juga tentang bagaimana kita berdiri untuk kebenaran yang sama. Seperti para pahlawan dahulu, kita juga bisa bersatu tanpa harus sama. Persatuan pernah diuji oleh ketakutan, namun mereka bertahan karena tahu perpecahan hanya akan menguatkan penindasan. Perjuangan masa lalu mengajarkan satu hal, persatuan bukan hadiah sejarah. Ia keputusan yang harus terus diambil sampai hari ini. Dulu, penjajah datang dari luar. Namun, pada saat ini, ketidakadilan justru lahir dari pemangku kebijakan itu sendiri. Perjuangan telah berubah arah, tetapi tujuannya tetap sama, melindungi segenap rakyat dan bangsa Indonesia. Persatuan tidak hanya kita temukan di museum, kami juga ingin mendengar langsung dari mereka yang turun ke jalan. Bagaimana semangat itu hidup di masa kini? Perkenalkan, aku Sakti, aku dari staf Aksi dan Propaganda Kementerian Politik dan Kajian Strategis Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Airlangga. Menurut saya adalah bentuk dari kemarahan akhir dari para mahasiswa ataupun masyarakat sipil yang dimana kebijakan-kebijakan yang selama ini dibuat oleh negara, kebijakan-kebijakan yang telah dibuat tidak berpihak kepada rakyat, tapi malah berpihak pada orang-orang yang ada di atas sana. Kalau kami sendiri di Kementerian Politik dan Kajian Strategis BEM UNER, biasanya kami mengkritik secara substansial. Jadi kami tidak akan membawa nama, membawa mereka dari suku mana. Kami hanya mengkritik substansi apa yang mereka keluarkan. Jadi kami rasa kami telah mengeluarkan propaganda-propaganda yang memang tidak mengkritik secara personal, tapi secara mereka yang mengemban jabatan, mereka yang memegang kekuasaan, mereka berhak dikritik, dan itu juga kami juga merasa kami tidak pernah menimbulkan perpecahan untuk memecah belah bangsa ini. Aksi demo kemarin yang terjadi besar-besaran di beberapa daerah mungkin itu adalah aksi di mana rakyat Indonesia sudah mulai jerah ataupun sudah mulai marah kepada pemerintah. Jadi aku merasa bahwa harusnya pemerintah sudah sadar betul dan harusnya sudah nampak bumi lah istilahnya untuk memperhatikan rakyatnya. Jangan hanya memikirkan kekuasaan ataupun memikirkan khusus mereka sendiri. Aksi mahasiswa seperti itu adalah bentuk partisipasi publik yang sejalan dengan SDG 16, yaitu keadilan dan lembaga yang tangguh. Dan saat rakyat dari berbagai latar menuntut keadilan, itu merupakan bagian dari SDGs ke-10, yaitu menghilangkan ketimpangan. Menuntut keadilan harus dilakukan dengan cara yang adil. Jika perjuangan kita melukai orang lain, maka sama saja dengan kita mengulang kesalahan di masa lalu. Persatuan bisa rapuh. Ia hancur saat kepentingan pribadi menyamar sebagai perjuangan rakyat. Ketika satu nyawa hilang, itu adalah indikator bahwa kita harus bertanya, apakah kekuasaan masih bekerja untuk rakyat? We stress the importance of dialogue to address the public's concerns. It is also important that the media is permitted to report on events freely and independently. Bahkan, dunia memperhatikan bagaimana bangsa ini memperlakukan suara rakyatnya.
Akademisi dari Universitas Gadjah Mada mengingatkan, aparat seharusnya menahan diri, mengedepankan dialog, dan peka terhadap isu pelanggaran HAM. Pandangan ini menegaskan, menjaga persatuan berarti juga menjaga kemanusiaan. Karena tanpa kemanusiaan, persatuan hanya tinggal slogan. Perjuangan rakyat Indonesia dulu dan masyarakat sekarang sama-sama memiliki kesamaan, yaitu sama-sama menginginkan Indonesia yang adil. Sila ketiga Pancasila bukan hanya sekedar hafalan yang sudah sering kita dengar sejak kecil. Namun ia adalah jiwa yang senantiasa hidup tiap kali masyarakat Indonesia memperjuangkan kesatuannya. Dari museum, kami belajar tentang keberanian. Dari jalanan, kami belajar tentang bersuara. Keduanya mengingatkan, Indonesia hanya bisa hidup bila rakyatnya masih peduli. Since the